wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, aku Nada Nabila ini bersama rekan aku. Rahmawati. Ya, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai guru ketakutan guru di masa kini ya. Mungkin lebih ininya tuh guru-guru muda gitu di masa kini. Nah sebelum itu ada satu fenomena nih yang aku amati gitu. Fenomenanya tuh kenapa sih kebanyakan guru-guru sekarang itu masih terbilang muda-muda gitu? Apa kamu ngerasain hal yang sama juga nggak sih? Iya bener sih, pada zaman sekarang mah ya guru-guru teh masih muda gitu ya. Di umur 20 tahun gitu ya sudah bisa mengajar di sekolah. Kamu juga pernah merasakan ya gimana sih guru-guru pada zaman sekarang tuh masih muda. Apalagi waktu kita SMK atau SMA gitu ya. Guru-guru tuh ya paling muda gitu 20 tahun. Nah, beda seperti zaman dulu. Apa sih jarang sekali ya guru-guru muda, apalagi guru-guru yang masih kepala dua seperti itu. Iya, karena menurut pandangan aku juga nih, waktu dulu aku masih duduk di bangku SD sampai SMP, karena kebanyakan itu kan guru-guru itu usianya 40 tahun ke atas. Benar sekali. Iya. Nah, terus di sana itu kan masih jarang mungkin guru-guru bukan guru-guru muda sih. Mungkin yang usia muda itu paling mereka bekerjanya cuma jadi staff yang mengurus administrasi dan lain-lain. Karena mungkin juga kan di sana aku juga mandangnya kalau guru itu kan pengalamannya harus lebih lama Ya, gitu. jam terbangnya harus lebih jauh lagi ya. Nah, terus mereka juga kan pengetahuannya juga harus lebih banyak. Mungkin kan kalau usia 40 tahunan ke atas itu mereka tuh kan banyak pengalaman, terus materi yang mereka dapetin juga banyak gitu kan ya. Iya benar. Nah, di sini kamu ngerasain hal yang sama gak sih? Nah, soalnya kan aku juga ngerasa semenjak aku masuk ke SMK nih, guru-guru aku tuh pada muda-muda gitu, bahkan usianya juga sama aku tuh paling selisih 3 tahun 4 tahunan ya. Iya, kayak bener. gitu. Iya bener sih, aku juga ngerasainnya apa sih guru zaman-zaman dulu usianya 40 tahun. Tapi mungkin kenapa guru-guru sekarang masih muda? Karena kurikulum juga udah berubah ya. Sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar, di mana guru tuh harus memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi internet gitu ya. Nah, dengan hal itu mungkin guru-guru muda tuh pada udah bisa mengajar gitu ya. Tahu sendiri lah, guru-guru muda tuh banyak inovasinya, kreativitasnya juga masih banyak gitu ya, kayak gitu mungkin. Iya, nah karena kita juga kan kebetulan apa sih kuliah gitu di jurusan dengan bidang yang merujuk ke pendidikan gitu kan ya. Nah, di sini tuh aku juga penasaran gitu, kayak apa sih gitu ya, pastinya juga ada tantangan-tantangan kan yang harus mereka gitu, para calon-calon guru, terutama kan kita nih calon guru juga. Kayak apa sih gitu sebelum ke tantangan, mungkin menurut kamu gitu apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu sebelum benar-benar terjun ke dunia pendidikan? Mungkin ya menurut aku yang harus dipersiapkan sebelum kita terjun ke dunia pendidikan, mungkin yang pertama kita harus mempersiapkan diri. Pasti kita harus mempersiapkan diri, kita harus kayak pasti apalagi orang yang introvert gitu ya, pastinya kita harus lebih ekstra gitu ya mempersiapkan dirinya. Terus yang kedua mungkin menguasai bahan ajar. Nah, pastinya sebelum mengajar kita harus tahu nih bahan ajar yang nanti kita ajar tuh bagaimana. Nah, dengan kita menguasai bahan ajar, mungkin proses kegiatan belajar juga agar apa sih bisa produktif dan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar. Terus yang ketiga adalah kenali peserta didik. Nah, dengan kita mengenali peserta didik, pastinya kita bakal lebih dekat gitu ya dengan peserta didik. Dengan hal itu kita harus mewawancarai peserta didik atau kita harus observasi langsung gitu, harus mendekatkan diri kita ke peserta didik. Dengan hal itu kita akan mengetahui karakteristik dan profil peserta didik itu bagaimana gitu. Dengan hal itu kita bisa menyiapkan metode pembelajaran yang bisa diajarkan ke peserta didik. Terus yang terakhir adalah menciptakan strategi mengajar. Nah, pastinya kita sebelum mengajar kita harus menyiapkan ya strategi-strateginya bagaimana. Nah, dengan hal itu kalau misalnya kita sudah menyiapkan strategi, kita tidak usah bingung ya ketika pas mengajar kita harus memakai metode apa. Nah, dengan hal itu mungkin kita juga harus lebih inovasi ya dengan metode-metode yang ada di kurikulum Merdeka. Seperti itu mungkin. Terus menurut aku juga mental juga harus dipersiapkan gak sih? Iya benar, mental juga ya.
apalagi kan kita tuh kan masih apa sih, mood kita tuh kan masih labil gitu. Iya, Sama kan benar. kayak mereka juga. Iya. Nah, ini juga pengalaman aku ya, aku belum kerja sih, belum terjun gitu ke mengajar kayak gitu. Cuman menurut pengalaman aku ya, di sana tuh kan kita tuh kayak apa sih, kita tuh kan kayak harus memahami mereka gitu. Mereka tuh kan ada yang moodnya bagus, ada yang moodnya buruk. Nah terus kita juga kan harus bisa apa sih, memposisikan gitu. Jadi Iya, benar. kita tuh harus, mereka apa sih, kita tuh harus bisa diterima oleh mereka Iya, gitu benar. kan ya. Nah, itu kan yang susah ya, yang diterima mereka tuh bagaimana. Apalagi kan kalau misalnya kita guru muda sering banget sepelain gak sih? Benar. Benar kayak gitu. Jadi itu bagaimana ya kalau misalnya kita sering disepelain, kita juga kan harus mempersiapkan mental ya, benar juga. Karena kan guru juga manusia gitu Iya, ya. benar. Pasti juga kita juga ada gitu lah, di posisi mood kita tuh lagi buruk banget, tapi Iya, kita harus benar. memahami mereka Iya, mereka benar, gitu benar. kan. Apalagi mereka kayak misalnya apa ya, ngelunjak gitu ya. Mungkin kemudian kitanya juga kayak Kan down banget. baperan gitu Iya, baperan juga. benar sekali. Dan kita juga manusia ya. Apalagi sebagai guru muda banyak banget kayak anak muridnya, itu mah udah guru muda gimana bener gak sih? Dan mereka tuh kan kebanyakan lihat kita tuh bukan kayak orang tua, tapi kayak mungkin kakak atau seumuran mereka kan. Jadi mereka tuh lebih apa sih itu tuh, lebih gak sungkan gitu. Jadi mereka tuh sungkan. menyetarakan mereka tuh sama kita tuh sama gitu kan. Nah, dengan gak sungkan itu jadi lebih gak tidak sopan kayak gitu. Kan ada gak sih kayak lihat tren-tren TikTok ngegombalin gurunya dan lain, bener gak sih? Nah, itu kan sebenarnya tidak sopan. Tapi kita juga harus bisa mengontrol itu gak sih? Karena gitu. Kan ada juga yang gak bisa ngontrol kan, sampai kamu pernah gak sih ngeliat kebanyakan gitu, ada guru yang pacaran sama muridnya. Nah gitu. Iya bener, ada juga ya kayak si guru itu pacaran sama muridnya gitu ya. Nah kita tuh jangan seperti itu. Mungkin kalau kayak gitu mah jadi baperan ya kitanya, bener gak? Nah kita tuh sebisa mungkin mengontrol semuanya, dan kita juga harus bisa menempatkan posisi kita sebagai guru. Jangan sampai kayak pacaran sama anak murid lah atau... Tapi itu juga gak salah sih ya, cuman kayak ngeliatnya tuh kita tuh jadi kurang profesional gitu kan. Bener, kurang profesional juga ya. Bener. Nah ini ada satu lagi nih. Nah menurut kamu ketakutan apa sih yang kamu pikirin gitu, apa sih gitu ketakutan kamu nanti terjun ke dunia pendidikan? Seperti tadi yang aku udah bilang ya, aku takut misalnya kita sebagai guru muda tuh kayak gak dihargai gitu, malah ngelunjak gitu anak muridnya. Seperti kamu tadi bilang, takutnya kayak kita tuh disetarain sama anak muridnya kayak gitu. Jadi anak murid itu nggak suka sama kita. Nah dari nggak suka itu jadi ngelunjak kayak gitu. Terus juga kan aku juga ngerasain kayak kita tuh dari mulai bahan ajar kayak gitu kan harus dipersiapkan gitu ya. Terus pengetahuan kita, jadi apa sih, kan setiap siswa gitu, murid-muridnya pasti ngeliat kita tuh dia mah pasti lebih pintar dari kita. Jadi kalau misalkan dia nanya apa-apa juga kita tuh harus bisa ngejawab. Padahal kan sebenarnya kan kita tuh sama ya, sama kita sama mereka itu sama, cuman yang bedanya tuh kan kita lebih awal belajarnya, mereka belakangan gitu kan ya. Cuma itu sih yang aku takutin mah. Terus kayak apa sih, kita tuh kayak udah ngerancang gitu ya, tujuan pembelajaran itu bakal kayak gini tapi gak apa sih tapi gak sesuai gitu. Iya sih, benar sekali. Jadi kita juga harus benar-benar matang gitu ya buat terjun ke ke dunia pendidikan ini, karena mungkin gak mudah juga ya mengajar peserta didik yang begitu banyaknya. Apalagi kan sekelas berapa orang sih kelas teh? Antara 40-an lah. Iya, 40-30-an ya, paling mentok 30-an gitu ya. Itu kan banyak sekali gitu ya. Kita harus memahami satu persatu peserta didik, itu kan sangat tidak mudah, bukan? Bener kan? Kayak gitu. Benar sekali. Mungkin itu aja kali ya. Untuk Rahmat terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ininya. Untuk Ila juga makasih juga.